Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi beliau menuliskan sebuah bab yang beliau beri nama Istihbab Sujudi Syukri Inda Husuli Ni'mah Al-Zahirah Wal Batinah. Sunnahnya melakukan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat yang zahir dan yang batin. Sunnahnya sujud syukur ketika mendapatkan nikmat yang nampak dan tidak nampak. Maka di antara hadis yang beliau nukilkan adalah hadis dari Imam Ahmad yang diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan bahwasanya suatu ketika beliau pernah safar bersama Nabi SAW. Dalam perjalanannya dari kota Mekah menuju Madinah, karena kota Mekah dan Madinah ini di zaman Nabi ditempuh dalam waktu yang lama. Kalau kita sekarang naik bis dari kota Mekah ke Madinah berapa lama, Pak? 6 jam. Maka di zaman Nabi dahulu, Nabi menempuh perjalanan dari kota Mekah ke Madinah butuh sekitar 6 hari. Maka karena perjalanan ini panjang dan membutuhkan waktu yang lama, maka Nabi SAW berhenti di sebuah tempat yang bernama Azwaro. Ketika sampai di Azwaro, maka Nabi dan para sahabat beristirahat. Namun Nabi SAW ketika sampai di tempat bernama Azwaro ini, Nabi SAW kemudian beliau bersujud sebanyak 3 kali. Dan sujud beliau sangat lama sekali. Sehingga para sahabat merasa heran. Setelah Nabi selesai dari sujudnya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, madza bik?" Wahai Rasulullah, apa yang Anda lakukan tadi? Kenapa Anda bersujud dalam waktu yang sangat lama dan sujudnya sebanyak 3 kali? Maka Nabi SAW kemudian mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya tadi saya berdoa. Ketika saya sampai di Azwara ini, aku berdoa kepada Allah Ta'ala agar bisa memberikan syafaat kepada umatku. Maka Allah mengabarkan bahwasanya aku diberikan kesempatan memberikan syafaat kepada umatku sebanyak 1/3. Maka aku bersujud, aku bersyukur kepada Allah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan sujudnya Nabi ini sampai 1 jam. Ya. Kemudian Nabi SAW bangkit kembali dari sujudnya. Allah kembali mengabarkan bahwasanya, "Wahai Muhammad, aku tambahkan kepadamu, engkau bisa memberikan syafaat kepada umatmu 1/3 lagi." Maka Nabi kemudian bersujud kembali dan bersyukur kembali. Maka setelah bangun dari sujud kedua ini, Allah mengabarkan kembali kepada nabinya bahwasanya nabinya diberikan kesempatan memberikan syafaat sebanyak 1/3 lagi, yang artinya seluruh umat Nabi Muhammad nanti akan mendapatkan syafaat. Maka semoga kita semuanya hadir di sini mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat nanti. Maka Nabi kemudian kembali bersujud dan bersyukur kembali. Maka kemudian Imam Nawawi mengatakan, maka jika kita mendapatkan ketika memberikan tafsiran pada hadis ini, beliau mengatakan jika kita diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat yang zahir ataupun yang batin, yang kita rasa sebuah nikmat, maka disunahkan bagi kita untuk bersujud syukur. Maka ketika Allah Ta'ala pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, dengan momen kita masih bisa beribadah, ini sebuah nikmat yang sangat besar, yang perlu kita syukuri agar Allah Ta'ala menambahkan kepada kita dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Kita lebih dimudahkan dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Maka ini, dengan momen ini disunahkan bagi kita untuk melakukan sujud syukur. Maka jamaah terhormati, karena bulan Ramadan ini sebuah bulan yang sangat agung sekali. Bulan di mana para ulama mengatakan, karena saking banyaknya keutamaan bulan Ramadan ini, maka para ulama menggambarkan tentang keutamaan Ramadan ini seperti Nabi Yusuf dengan 11 saudaranya. Maka di antara 12 putra Nabi Yakub alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran hanya satu saja, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dari 12 bulan dalam 1 tahun, Allah hanya menyebutkan 1 bulan saja dalam Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan, para ulama kemudian mengatakan, maka perbedaan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya sama seperti perbedaan antara Nabi dengan manusia biasa. Karena para ulama membandingkan antara Nabi Yusuf dengan 11 saudaranya. Maka kemudian bisa kita simpulkan dari sini bahwasanya keutamaan Ramadan ini seperti keutamaan Nabi dengan 11 dengan manusia biasa.
maka sangat jauh sekali. Makanya para ulama kemudian mereka mengatakan bahwasanya kecintaan Allah terhadap bulan-bulan dalam satu tahun ini terbagi menjadi 3. Yang paling tinggi adalah Ramadan, kemudian yang kedua adalah bulan-bulan haram, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Maka ini tingkatan kedua dari kecintaan Allah terhadap bulan-bulan dalam satu tahun ini. Kemudian yang ketiga adalah bulan-bulan biasa. Maka hari-hari ini kita berada di bulan terbaik dalam satu tahun ini, maka manfaatkanlah bulan ini dengan sebaik-baiknya. Maka semoga Allah Ta'ala mudahkan kita semuanya untuk melakukan ketaatan di bulan ini.